Tuhan datang ke dunia adalah memerdekakan kita. Amin. Dari setiap perbudakan dosa dimerdekakan supaya kita bisa berdikari, supaya kita boleh memiliki segala kemuliaannya dalam hidup kita. Itu misi dia. Sebuah ayat yang luar biasa. Mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Siapa yang mengatakan ini? Yesus. Amin. Dia yang mengatakan dan berfirman, tetapi jika aku mengusir setan, Tuhan berfirman, aku yang sanggup mengusir setan dari kamu, supaya kamu merdeka. Kalau kamu tidak diusir setannya, kamu tetap terbelenggu, terjajah, dan tidak ada kerajaan Allah turun dalam hidupmu. Tidak ada. Karena kamu masih ada kerajaan setan dalam hidup. Para kekasih, mari kita akan masuk pada hal ini. Pembelenggumu apa dan siapa? Saudara, ini dia yang membelenggu hidup kita. Berbagai jenis harta benda, kata firman Tuhan. Yesus bersabda, di mana ada hartamu, di situ ya hatimu. Nah, jadi kalau seorang terbelenggu, memang hartanya adalah harta yang haram, yang tidak semestinya ada dalam dia. Itu sebab hatinya terinfeksi karena harta yang disimpannya haram, busuk, dosa. Ada berapa jenis? Oh, ada banyak jenis. Saudara, dari anak kecil dia sudah ngarang dosanya sendiri. Dia sudah menciptakan sendiri idenya untuk berbuat dosa. Apakah orang tua begitu jahat mengajari dia? Tidak. Orang tuanya melihat, maminya, papahnya melihat, bapaknya melihat, pukul anak. Kamu tidak boleh begini. Siapa yang ngajari kamu? Anak tidak bisa jawab. Harusnya si bapak atau si ibu tahu. Iblis yang mengajari dia. Saudara, kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman, kita harus tahu. Dari anak-anakku yang masih remaja dan muda, sampai kakek dan nenek yang sudah tua, kita harus tahu. Harta macam apa yang aku simpan? Kalau itu harta dosa, aku harus buang. Aku harus serahkan kepada Tuhan saat ini. Sucikan hamba Tuhan. Merdekakan hamba dari segala dosa hamba. Amin. Mari dua ayat ini, Matius 6, 21 dan 33. Kita akan baca. 1, 2. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara yang kekasih, dua ayat ini jauh ya. Yang satu 21, yang satu di bawah 33. Tetapi ternyata kita tidak bisa pegang ayat 33 saja. Karena kita tidak punya kemampuan. Karena kita tidak punya alasan yang kuat untuk kita mendapat pertambahan dan penambahan dari Tuhan. Kita tidak mampu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu kalau kita tidak sadar tentang ayat 21. Itu sebab ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi saudara dan saya harus sadar, selama saya menyimpan sesuatu harta yang jelek di dalam hati saya tidak mungkin mendapatkan sorga. Ketemu sama Tuhan tidak bisa. Doa aja sulit banget. Mendengar firman sulit menangkapnya. Datang mau setia berbakti kepada Tuhan, wegah dan ogah-ogahan. Kenapa? Karena ayat 21 kita belum clear. Harta macam apa? Coba kalau hartanya, harta yang bagus, yang mulia dan kudus ada dalam hati saudara. Ayat 33, mudah dan lancar. Amin. Itu sebab masalahnya sekarang bukan pada ayat 33. Tuhan mau nambahi saya apa tidak. Masalahnya adalah saya mau melepaskan harta yang jelek, yang busuk,
yang berdosa dari hati saya apa tidak? Kemungkinan harta yang bisa menawan hati manusia itu apa? Ya, selain harta rohani, harta apa di dalam dunia yang kemungkinan bisa menawan, membelenggu, menjajah saya? Harta yang pertama, saudara, karena Tuhan berfirman, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, saudara, maka kita perlu melihat, jangan harta ini merusak hatimu. Saudara, yang pertama, pesta, pora, dan kepentingan duniawi. Banyak orang mengatakan, tidak, saya tidak suka pesta. Saya cuma ada di rumah, ibu rumah tangga yang menderita. Saya kurang pergaulan, saya kurang sosialisasi. Masa orang mau ngundang saya? Saya ibu terlalu sederhana. Saya seorang suami yang terlalu miskin. Tidak ada orang mau ngundang saya. Saudara, barangkali saudara punya pikiran, saya tidak suka pesta pora. Karena memang saya tidak mungkin pesta pora. Coba saya punya uang, ya iblis membisikin saudara, coba kamu punya duit, kamu akan pesta pora. Nah ini loh, yang membuat rusak hati manusia. Karena manusia kepengen untuk meraih kesenangan di dalam pesta pora. Apa maksudnya? Apakah sesuatu hajatan benar, sesuatu event, celebration, ataupun sesuatu pesta party? Bukan. Pesta pora ini adalah sesuatu kesenangan dosa. Di dalam Lukas 21 ayat 34, mari kekasih tolong dibuka Alkitab saudara. Lukas 21 ayat 34. Ini ayat yang penting dalam kitab suci kita. Supaya kita boleh sadar bahwa seringkali kita melakukan hal ini dalam hidup kita dan kita tidak clear, kita tidak lolos di bidang ini. Lukas 21 ayat yang ke-34 kita membaca dari judul daripada perikop ini, nasihat supaya berjaga-jaga, ya, mulai dari sana. Lukas 21 ayat 34, mulai dari nasihat. 1, 2, nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, seperti suatu jerat. Nah, saudara, berarti ada jebakan iblis. Dan iblis menjebak saya dan Anda dengan apa? Pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Saudara, siapa orang yang aktif, produktif, intelek, punya jabatan, tidak melakukan 3 hal ini? Saudara, orang bilang kamu kuper sekali, kamu kurang pergaulan. Saudara, nah itulah yang ditawarkan oleh duniawi. Itu sebab Yesus berfirman, jagalah dirimu supaya hatimu, katakan supaya hati saya tidak dipenuhi dengan dosa dan kepentingan duniawi. Saudara, makanya tadi dalam ayat 33 Matius pasal yang ke-6, Yesus bersabda, supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, baru Dia akan menambahi kita. Saudara, supaya apa? Supaya Dia kasih jalan yang lain. Ini loh anakku, aku menekankan kamu jangan pakai jalan sana ya. Ini pakai jalan ini kamu mesti hebat, kamu mesti sukses, bahkan kamu bisa mudah jaya. Tetapi kalau kamu pakai jalan ini anakku, kamu kejebak. Kamu masuk dalam trap dan kamu tidak bisa keluar. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Contoh, saudara, saudara punya perhiasan emas, ibu ditaruh di manalah, ya, disembunyikan di mana, di rumah, atau di dapur, atau di kamar mandi, atau di loteng, atau di bawah tanah. Saudara coba, kepikiran terus enggak? Kepikiran pasti. Saudara pergi kemana, sejauh apapun di ujung bumi, engkau tetap kepikiran di tempat itu, yang orang lain tidak tahu. Saudara,
Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Itu sebab kita harus hanya mengisi harta yang bersih dan berkenan, supaya kita tidak terjebak. Amin, saudara. If we only put something that negative, sinful things or actions in our heart, in our mind, in our action, our words and sentences, then we are under the judgment of God, and nothing is good in our life. Saudara, tidak ada masa depan yang baik dalam hidup seorang yang menyimpan sesuatu, karena itu merusak hatinya. Kalau sampai hati saya rusak, hati saudara rusak, saudara, engkau tidak boleh menyalahkan siapapun. Istrimu, suamimu, tidak boleh kau salahkan. Sudah, kau harus menyalahkan dirimu sendiri dan bertobat datang kepada Tuhan. Saudara, sebab setiap anak-anak Tuhan, dia harus pegang perjanjian. Tuhan, saya mau mengisi harta yang kudus, harta yang benar, harta rohani. Amin. Semua yang mau katakan Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, hamba mohon, mulai saat ini Engkau mengisi hati hamba dengan perkara rohani yang safe, yang menuju ke sorga. Maka hamba percaya semua yang lain yang baik akan ditambahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena bukan hamba yang bekerja, melainkan Engkau yang bekerja. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Anugerahnya luar biasa. Jangan kecil hati, jangan terjebak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, untuk bagian yang pertama ini saya akan jelaskan sedikit lagi ya. Saudara, ada harta yang istimewa. Hampir semua kita mempunyai harta ini, yaitu anak. Katakan anak. Ya. Anak dan cucu yang sudah punya. Bagi saudara yang sudah mempunyai anak dan cucu, perhatikan, saudara, saudara harus memberi a golden future for your kids. Untuk semua anak saudara, untuk cucu saudara. Apa yang seorang tua bisa lakukan untuk membangun anak-anaknya menjadi harta yang mahal di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak saudara masih kecil, itu mudah sekali. Engkau tidak membutuhkan pertentangan. Saya tidak membutuhkan tangan besi ataupun perintah-perintah yang angel dan menyakitkan. Kalau anak saudara masih kecil, saudara tidak mengolahnya pada umur-umur istimewa, pada golden years mereka. Saudara tidak mengisi dengan perkara rohani, mereka tidak bisa mempunyai golden future dalam hidup mereka. Sebab kalau saudara punya anak atau cucu masih kecil, ya, di bawah 5 tahun sampai 12 tahun, itu masih mudah diatur. Coba kalau sudah gede, berani dia. Itu sebab kalau saudara masih punya anak kecil dan cucu yang masih kecil, maka saudara sebisa mungkin aku harus memberikan sesuatu. Bukan mainan yang canggih, bukanlah tabungan yang baik untuk masa depan mereka. Bukan itu. Kalau saudara miskin, saudara tidak bisa bikin itu. Tetapi apa yang akan saya sampaikan, orang miskin, orang kaya bisa melakukan. For the golden future of his or her descendants, their children, their grandchildren as well. Itu sebab Anda dan saya harus melakukan yang pertama, golden commandment, perintah emas. Katakan perintah emas. Kita akan buka bersama para orang tua di dalam Ulangan pasal yang ke-11
Ayat yang ke-19 dan ayat 21. Mari kita akan baca ayat 19, 20, 21 dari Ulangan 11. 1, 2. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam